Inggris. Udah ada seri Mas Cepai. Kali ini kita ada seri Gotta Catch Them All. Menurut pandangan Ko Clinton, kontes ini yang makin banyak tuh gimana sih? Makanya kita semakin hari kalau kita lihat Arwana speknya ya makin tinggi aja. Ya, makin tinggi kalau gue lihat. Halo semua sobat ikan, dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Michael di MikeRed Collection. Jadi di akhir tahun ini, walaupun kita sudah mendekati penghujung tahun, kita masih tetap semangat. Jadi hari ini kita melakukan perjalanan terakhir untuk sum up tahun kita. Ini mungkin trip terakhir dari perjalanan kita, dan kita lagi mau hunting sesuatu yang sangat seru banget. Jadi kalau sebelum-sebelumnya udah ada Liga Inggris, udah ada seri Mas Cepai. Kali ini kita ada seri Gotta Catch Them All. Pokemon nih. Jadi kemarin memang kita udah book ini ikan ini dari jauh-jauh hari, dan kebetulan ikan ini baru ya, baru aja sampai. Jadi baru sampai, baru dilakukan pembersihan, pembetulan, koreksi dayung, koreksi mulut, dan semuanya benar-benar baru nyampe. Nah, seri Pokemon ini kita dapat sekitar 15 ekor. Mohon maaf, kita bukan pemain Pokemon sejati, jadi nama-namanya ini masih nama-nama Pokemon yang old school dan kayaknya agak lemah. Tapi sebenarnya nggak juga nih, kayak Caterpie ini kan sebenarnya kalau evolve kan dia jadi Metapod ya, dari Metapod terus jadi kupu-kupu kalau nggak salah ya. Jadi seri Pokemon ini harapan saya ketika kita bawa pulang nanti itu dia bisa jadi bagus. Siapa tahu nanti Pokemon Master di rumah ini bisa mengevolve ikannya. Gitu ceritanya, filosofinya. Kenapa dinamain Pokemon? Karena dia ini harus makin lama makin bagus gitu. Nah, seri yang pertama ini tadi kita udah kasih lihat Caterpie ya. Feature dari ikannya sendiri kalau dari seri Pokemon ini, kali ini seri Pokemon ini adalah dayungnya. Dayungnya ini semua panjang semuanya, nggak ada yang pendek gitu, minimal di atas rata-rata. Nah, si Caterpie ini juga kita lihat ya, bakat warnanya tuh juga udah mulai ya semuanya ya. Nah, untuk ukurannya sendiri teman-teman, sekarang kita ada di 45 cm juga. Kita masih berkutik di ikan-ikan medium dan ikan-ikan yang nantinya akan menuju large. Jadi seperti biasa kita akan jalan-jalan ngelihat ikan, dan nantinya teman-teman bisa pilih nih yang mana Pokemon jagoan teman-teman. Nah, jadi yang perlu teman-teman ingat sebenarnya, ikan seri Pokemon ini benar-benar baru datang. Jadi walaupun dia sudah sedikit berenang, kita nggak akan bisa ngeliat feature aslinya dia 100%. Makanya ini saya gunakan panci dulu buat mancing dia berenang nih. Nah, kayak gini kan. Dan ekornya itu teman-teman harus tahu juga belum mekar sepenuhnya ya, karena kan ikannya baru datang. Jadi ini Caterpie. Nah, untuk kali ini, untuk video kali ini agak berbeda sama sebelumnya. Saya nggak akan kasih tahu pilihan saya yang mana, jagoan saya yang mana. Coba teman-teman tebak. Buat yang bener, nanti bakal saya kasih sesuatu. Komen, ya komen top 3 ikan yang kira-kira seleranya saya. Nanti kita kasih sesuatu. Nah, ini yang kedua Jigglypuff. Ini Jigglypuff ya, teman-teman boleh lihat juga. Sama dayungnya panjang, ekornya juga oke, kipas-kipas semua. Nah, cuman ya memang saat ini yaitu ikannya belum berenang secara normal. Jadi kita pancing-pancing ya teman-teman ya. Ini yang kedua Jigglypuff. Imut-imut, tapi kalau nyerang nyakitin juga. Nah, ini yang saya bilang tadi nih, kayak begini nih. Misalnya Metapod, apakah ada berhubungan sama namanya? Dia nggak bisa gerak kan, Metapod cuma diem aja, jadi diem aja.
Makanya ini baru nyampe, kita usahain pakai panci untuk pancing dia berenang. Nah ini ikan ketiganya. Nah, masih belum mau berenang ya. Ada lagi arbok. Arbok nih nggak usah ular nih ya. Ya, Ular nih. Nah ini si arbok nih. Jadi kalau teman-teman lihat dari tadi ya, sama sekali dayungnya nggak ada yang pendek, sama sekali. Jadi ini sebenarnya dayungnya ini feature utamanya di pantai ini kali ini dayungnya nih. Dan juga pastinya warnanya ya nantinya ya. Terus teman-teman juga harus tahu kalau ikan baru datang itu kan puasanya lumayan lama ya. Jadi badannya ini masih agak mengurus sedikit. Jadi nanti ketika dia tiba-tiba udah makan dan segala macam adaptasi agak beda ya ikannya ya. Nah nanti di hari ini juga mungkin di next vlog kita akan update ikan-ikan yang istilahnya udah beradaptasi. Kita memang kemarin rencananya mau bawa pulang, tapi karena ada kontes yang datang, daripada kita bolak-balik, kita pikir tahu sini aja. Nah hari ini saya akan update sekalian ke sana. Nah terus ada ikannya lagi, Zapdos. Nih Zapdos ya, seri metalik nih ya. Ini seri metalik nih, satu-satunya yang metalik dari Pokemon nih. Nah, ini. Gimana teman-teman kira-kira? Nah terus ada Pikachu. Nah ini kalau Pikachu ini memang ini ya terkenal ya sebenarnya ya, termasuk salah satu ikonnya ya kalau nggak salah. Nah ini si Pikachu nih ya, kita lihat Pikachu ya. Nah, nanti kita juga mungkin akan berbincang-bincang dengan master-master di sana. Hari ini kita mau bincang-bincang apa, makanya terus ikutin terus vlognya. Sekarang kita lihat-lihat ikan dulu. Nah, terus ada Charizard nih di bawah. Nah, ini sayangnya ya, kan ini bagus, tapi sayangnya ekornya masih dalam proses penumbuhan ya, teman-teman ya. Tuh. Tapi overallnya bagus ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita masih punya lagi dong teman-teman. Kita punya Chameleon. Sebelum Charizard nih. Nah, ini Chameleon. Oke, kita punya si kura-kura War Turtle. Tuh. Nah, ini benangnya masih kurang bagus nih teman-teman ya. Masih agak mengging dikit. Tapi dijamin ya, pantai ini kali ini mukanya ganteng-ganteng semua, nggak ada yang jelek mukanya. Jadi muka sama dayung tuh sudah paling nggak menjadi poin besar ya dalam kita nyari ikan ya. Kita ada PG. Ini PG. Nah si PG ini warnanya yang salah satu yang spesial ya karena nge-cross. Kalau temen-temennya tadi ada yang beberapa yang nggak cross, ini salah satu yang nge-cross nih. Nah si PG dayungnya kayak orang gila nih teman-teman nih. Tuh. Udah mulai beradaptasi ya kayaknya. Ini udah mulai adaptasi yang PG nih. Tuh, ini PG gila nih. Oke. Nah, kita muter lagi. Kita punya Weedle yang nggak berenang juga nih. Cuma kita usahain ya Weedle ya nih. Mau nggak ya dia berenang? Ayo Weedle, kamu mau dilihat Weedle. Nah, ini si Weedle nih. Nah ini sedikit bocorannya. Kalau Weedle ini salah satu ikan yang badannya yang paling saya suka. Jadi teman-teman bisa buat referensi juga. Tapi apakah badannya paling saya suka terus dia jadi top 3 yang saya suka? Nah, teman-teman harus mikir. Ya, karena kita nyari ikan tuh nggak semua cuman dari satu spek doang gitu. Kita harus lihat overallnya. Ini Weedle. Terus kita punya Mewtwo. Nah Mewtwo ini paling gila nih. Jadi satu-satunya di pantai ini yang paling merah sendiri ini si Mewtwo nih. Nggak tahu kenapa nih. Jadi dia by default udah merah sendiri gitu ya. Dan si Mewtwo ini dayungnya cukup panjang ya teman-teman ya, kalau teman-teman lihat. Terus ekornya ini tipe kerang yang ngebuka. Ini si Mewtwo nih. Nah ini Mewtwo nih, gokil nih Mewtwo nih. Nah, terus kita punya Beedrill. Beedrill nih si dayung panjang yang bisa membuat kayaknya leher orang-orang patah karena digorok gitu.
Terus hari ini yang bakal kita showcase terakhir kali adalah si Blastoise. Jadi Blastoise ini secara anatomi perfect sekali. Cuman kalau teman-teman lihat sekarang warnanya memang agak sedikit gelap ya, sedikit aja. Tapi karena mungkin lampu view-nya juga lampu view yang kurang mumpuni. Nah, ini juga sebenarnya sangat menarik ya si Blastoise ini. Kita mau lihat ke depannya tuh dia nanti jadinya kayak gimana. Ekornya besar ya. Nah, ekornya besar juga. Nah, kurang lebih itu hasil ikannya hari ini. Teman-teman kira-kira pilih yang mana, terus kira-kira yang potensinya bagus kayak gimana. Teman-teman juga bisa spekulasi sebenarnya mana sih yang bakal juara. Jadi di vlog gue ini, di vlog saya ini itu sebenarnya teman-teman bisa sedikit belajar gimana caranya nyari ikan. Jadi kalau teman-teman bilang misalnya, aduh saya nggak ada modal nih untuk beli ikan bagus, jadi saya nggak bisa belajar milih ikan dan segala macamnya. Teman-teman sebenarnya bisa lakukan itu sekarang saat ini juga di vlog saya. Jadi dari vlog ini teman-teman bisa pilih ikannya. Ya mungkin kalau untuk grooming teman-teman belum belajar. Grooming itu ya pasti yang bakal punya ikannya sama yang bakal megang ikannya yang akan belajar. Tapi teman-teman kira-kira bisa pilih bakatnya itu yang mana, yang bakal jadi juara, yang bakal jadi bagus. Itu bisa dilihat semua dari vlog saya. Nah, untuk seri-seri nanti yang akan kita update, itu semuanya akan kita turunin ke kontes. Nah, kontes yang mana kita masih belum tahu. Nah, jadi teman-teman yang udah punya pikiran di kepalanya nih, kayak misalnya seri maskapai. Oh, kemarin gue pilih Lion Air. Nah, siapa tahu Lion Air juara di kontes sebenarnya. Nah, berarti teman-teman nanti ke depannya, next ya, bisa mencari ikan-ikan yang feature-nya agak mirip sama ikan-ikan yang teman-teman udah pilih atau udah tebak-tebak di dalam otak teman-teman gitu. Jadi ini guna vlognya selain untuk kita cuci mata, teman-teman bisa manfaatin untuk gimana caranya teman-teman belajar pilih ikan juga. Walaupun memang kadang-kadang nggak ada bocoran ya, maksudnya nggak kita kasih tahu, oh ini kita pilih karena begini. Tapi biasanya top 3-nya atau ikan-ikan yang bagusnya itu dari 2 seri ini, kalau saya lihat-lihat teman-teman udah bisa menebak-nebak dan kayaknya pilihan kita sama. Nah, kalau pilihan kita udah sama, berarti tinggal satu hal doang yang mesti kita lakukan, pembuktian di area kontes, gitu ceritanya. Nah, mungkin sekarang gitu dulu. Sekarang kita mau ngobrol, kita pikirin dulu kita mau ngobrol apa, supaya teman-teman bisa dapat lebih banyak lagi ilmunya dari vlog ini. Nah, kali ini ikannya cuma gue kasih lihat doang. Gue suruh mereka pilih sendiri, nanti kita cocokin nih, kira-kira pilihannya yang mana yang kira-kira bagus. Dijadikan sebagai patokan lah. Jadi patokan. Jadi mereka juga bisa belajar. Dan pastinya kan Koklinten juga punya pilihan dong. Nah, sebenarnya ini sih terus gue mau edukasi di channel gue ini. Gimana sih cara ngeliat ikan tuh gimana gitu loh. Jadi selalu kan orang paling nanyanya mendasarnya tuh ngeliat ikan. Kadang-kadang, wah ikannya dayung panjang, dipikirnya udah bagus. Biasanya, padahal kan belum tentu. ya kalau lebih tepat ya, kalau khusus untuk kitanya ya, triple A-nya sendiri, kita lebih mentingin namanya kemulusan. Itu pertama. Jadi memang kalau untuk setiap kita turunin kontes, yang utamanya dulu kemulusan. Nah, setelah kemulusan baru kita lihat dari anatominya. Anatominya ya mungkin dari ekor ya. Ekor biasanya nge-close, dalam artian ketemu dari sisi layar atas sama layar bawahnya ketemu. Nah, terus biasanya bentuk ekor yang oke itu bulat. Bulat, dalam artian bulat itu sisinya enak dilihat, besar ke belakang lah ya kita ya, simetris lah, lebih tepatnya proporsional. Nah, kalau dari segi kepala udah lebih ke selera kita ngomongnya. Ada yang suka yang kepalanya nyendok, rata-rata lah ya, hampir semuanya. Tapi ada yang kekurangan di kepala dikit, tapi anatomi belakangnya bagus semua, dayungnya sampai lewat dasi. Nah, jadi kembali ke selera kita, tapi tetap ada patokannya. Patokannya lebih ke proporsional. Proporsional. Good pointers. Nah, sekarang kan udah mau akhir tahun. Memang dirumorkan, gue nggak tahu jadi atau enggak, tapi kemungkinan jadi. Tahun depan itu ada 11 kontes, upcoming kontes. Ya. Bener nggak? Ya. Nah, menurut pandangan Koklinten, kontes ini yang makin banyak tuh gimana sih? Kadang-kadang kontesnya banyak, tapi di luar kadang-kadang ada suka mikir, kok ikan arwana makin nggak laku ya? Kalau dari segi gue bisa jawab, itu salah. Karena gue
nggak ngerasa arwana ini pamornya turun. Ya. Nah jadi gue pingin tahu sebenarnya dari sisi Pontianak itu pamornya arwana itu sekarang posisinya di mana sih? Maksudnya masih banyak nggak sih orang yang nyarikan kontes? Dengan tambahnya kontes ini masih banyak nggak sih orang yang mau berlomba-lomba? Nah terus belakangan nyarikan kontes itu apakah semakin sulit? Apa semakin mudah? Apakah sebenarnya sama aja? Cuman karena banyak yang rebutan, jadi harganya agak lebih tinggi gitu loh. Itu gimana tuh kalau menurut saya sih ketolong banget. Dalam artian kan kita kan cukup tahu lah ya untuk ekspor atau kirim keluar sementara ini kan ya tersendat-sendat lah ya. Kita ngomong setelah COVID lah ya. Nah, dengan adanya kontes di lokal kita yang banyak ini, yang 11 lah ya kurang lebih, dan juga saya dengar ada tambahan banyak ya, betul. Dari Palembang lah atau apa yang tidak masuk dalam list. Nah, itu bagus banget. Jadi memperkenalkan arwana yang asli dari Indonesia ini ke kayak orang-orang lokal gitu loh. Jadi menurut gua kalau untuk penjualan dan orang yang berbondong-bondong mencari ikan bagus itu banyak. Jadi sebenarnya pamornya nggak turun? Nggak turun. Naik harusnya. Naik ya? Naik, tapi ya kembali lagi orang lebih selektif sih menurut gua ya. Makanya kita semakin hari kalau kita lihat arwana speknya ya makin tinggi aja. Ya makin tinggi kalau gue lihat. Jadi kalau yang istilahnya yang gue lagi jalan cari itu sebenarnya speknya makin lama minimal sama atau ada yang makin naik. Makin naik. Jadi kalau kita jualannya untuk yang speknya yang biasa-biasanya aja ya agak susah memang. Berat. Tapi kalau kita ngomong yang anatomi wow, wah gila banyak. Malah makin gila ya? Malah makin gila. Karena memang orang sudah berbondong-bondong. Sekarang kita logikanya 11 kontes. Bagi orang penghobis yang bener-bener pengen turun ya, dia minimal kalau untuk setiap kelasnya dia harus ada backup. Backupnya ya mungkin 3-4 ekor. Nah ikan ini nggak bisa diturunin di sini, dia mungkin turunin di bulan Januari, disimpan di bulan April untuk yang ini. Ya mungkin lebih backupnya lah. Nah tapi untuk ikan-ikan yang sebenarnya tidak bisa kontes dibandingnya, setelah kita pelihara dan segala macam, sebenarnya menurut pengalaman gue setelah dengan grooming yang bagus dan mumpuni, itu ujung-ujungnya bisa dipakai juga. Bisa. Dan karena banyak ya kontes itu, kadang-kadang ya ada yang tiba-tiba jagoannya nggak siap, tiba-tiba yang line up-nya maju, tiba-tiba bisa jadi bagus. Lebih tepatnya gini sih kalau menurut gua. Sebenarnya pemilihan pertama kita untuk membeli ikan udah pasti bagus. Pemilihan awal kita kan. Nah, kembali lagi perawatan maintenance kita. Kalau maintenance kita kurang baik, terus edukasinya kita kurang dapet, ya biasanya up down gitu loh, jadi turun. Nah, ketika turun itu kita beranggapan ikan itu tidak bisa dipakai. Nah, padahal masih bisa. Iya, masih bisa, tergantung perawatan kita. Nah, kembali lagi seperti edukasinya si Mike selama ini kan bagus kan? Ya kayak ya gini nih cara pelihara ikan yang bener, cara pilih. Ya, cara pemilihan Terus ikan. saya pun juga udah mulai mengedukasi di sini, kesannya gimana ya? Kalau ikan yang ke left out, maksudnya istilahnya anggap seri Pokemon. Tiba-tiba ada 2 atau 3 ikan yang sebenarnya tidak terpilih. Ya. Nah, nanti itu pasti kan nggak mungkin kita sebagai pecinta, sebagai penghobi kita buang gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, itu sebenarnya ada beberapa kayak gitu yang gua buktiin setelah gua grooming menjadi sesuatu itu ada. Ya. Nah, nanti mungkin kedepannya dari temen AAA juga bisa bantu tuh. Ya, Kira-kira, oh ini kayaknya nggak dimauin orang. Tapi tiba-tiba. Tapi sering loh. Nah, sering justru loh. lebih sering kayak gitu. Sering kayak gitu loh. Jadi ikannya nggak, ya kita kan tempat terbatas lah ya. Ikan datang, kadang ikan itu kita sekat. Jadi kita pisahin satu akuarium, nggak terlalu lihat kan. Nah, pada saat nggak terpilih itu, kita pakai juara. Dan sialnya kadang customer pikirnya kita nyimpan ikan. Padahal pada saat itu ikan itu ada. Dia udah lihat juga. Iya, cuma karena maintenance kita bagus, terus perawatan kita bagus, ikannya menjadi. Karena yang namanya main arwana itu pemberian pakan sangat berpengaruh. Ya. Lebar dan panjang akuarium sangat berpengaruh. Terus pergantian air juga sangat pengaruh. Jadi kadang-kadang itu ikan bisa improve. Nah nanti ini gue buktiin nih. Semua yang gue omongin akan gue buktiin di vlog habis ini. Kita akan ngadain update yang 5 sampai kemarin. Yang kebetulan harus di sini karena ada upcoming kontes gitu. Nah update-nya juga mungkin ya nggak bisa semua ya. Karena kan ada ikan yang memang sudah
berpindah tangan dan memang ditujukan untuk mau pakai kontes. Mungkin Ya, dia ya. mau debut atau apa, kita nggak tahu. Cuman sebisa mungkin ada beberapa yang kita kasih tunjuk ke teman-teman gitu. Nah terakhir nih untuk nutup ya. Sekarang kan bukan rumor sih, marak banget nih. Semua orang lagi suka banget yang namanya hunting Arwana. Gitu. Jadi ada sebutan yang namanya hunter, ya kan? Sebenarnya menurut Ko Clinton, semua orang itu bisa nggak jadi hunter? Atau kita bisa buat lagi sebutan untuk, kan ada hunter, ada groomer. Bisa nggak kita sebut orang yang memang cuma sukanya untuk fight di kontes, fighter gitu misalnya. Fighter ya, jadi ibaratnya cuma bisa aja. Jadi kalau gua bilang sih lebih tepatnya sebutan itu kan ada karena diucapkan oleh seseorang. Nah, kalau kita mau ngomong misalnya fighter ya bisa aja. Ya. Ataupun kita, kalau saya bilang rata-rata untuk kayak si Mike lah ya, kita ngomong Mike, terus yang lain-lainnya lah. Ya hunter, karena memang pencari ikan gitu loh. Kita kan datang ke sini ya nyari ikan. The best nggak the bestnya ya penilaian pada saat kontes. Nah, tapi kembali lagi, saya bilang Mike, semua tergantung maintenance. Karena hasil kita itu bukan didapat secara langsung. Semua butuh proses. Berarti kalau kita bisa sum up, sebenarnya hunter itu membutuhkan seorang groomer. Iya. Ataukah bisa seorang hunter menjadi groomer juga? Bisa aja. Jadi memang semua berkaitan. Mau dia hunter, mau dia groomer, mau dia fighter, yang seperti Mike bilang, semua itu berkaitan. Dalam segi arwana ya, hobis ya kita ngomong ya. Jadi nggak bisa salah satu pihak. Nah, berarti untuk menutup vlog kali ini, ketika orang mau belajar menjadi seorang misalnya yang berjaya di kontes atau mau punya yang koleksinya bagus, menurut Ko Clinton dari aspek mana nih? Dari 3 aspek ini yang mana yang kita mesti asah bener-bener dulu? Kalau dari gue sendiri, kalau dari pendapat gue ya, sebenarnya yang mesti diasah itu dari grooming kalau gue. Karena kalau kita nyari ikan, sebenarnya kita bisa memasrahkan lah istilahnya, memasrahkan hidup kita ke hunter-hunter yang udah lebih senior. Nah dari situ kita bisa buktikan apakah si hunter ini memang ngasih ikan terbaik ke lu. Iya. Nah jadi kita bisa juga buktiin dari groomer itu, dari grooming itu, gitu loh. Kalau ngomong mentingin ya mungkin sama sih ya. Grooming itu ya penting. Karena memang kita dapat ikan bagus pun kalau groomingnya jelek, ya sama aja, nihil, kosong. Tapi kembali lagi sebenarnya bersangkutan, Mike. Bersangkutan memang. Kita nggak bisa. Cuman kan kita kalau mau belajarin satu hal tuh kan Ya satu-satu. Ya gitu satu-satu. loh. Yang ya, mana dulu sih? Ya Sebenarnya bener. nih gitu loh. Makanya kebanyakan orang kan, gue beli ikan kecil dulu ya. Ada kan kalau kita ketemu pengobis baru, biasanya adalah beli ikan kecil dulu ya. Kenapa? Karena memang dia belajarnya ke grooming. Gimana sih cara gedeinnya? Nah setelah sudah gede, wah gue pengen merahin nih. Nah itu semua kan catatan pada groomingnya. Oke. Kurang lebih itu perbincangan kita hari ini. Semoga semuanya ini menjadi insight ya, menjadi bekal buat teman-teman di rumah supaya makin pede lagi main ikan arwana. Dan sebenarnya ikan arwana tidak semenyeramkan itu. Sebenarnya tidak gitu loh. Jadi kalau mau dibuat ribet ya bisa ribet, kalau mau dibuat simpel ya bisa simpel. Tinggal kontes Pontianak aja, Mike. Ya, kontes Pontianak udah deket nih. Kontes Pontianak tinggal bulan Februari dan teman-teman jujurnya ya kalau mau cari bahan di sekarang untuk kontennya mungkin agak mepet, tapi teman-teman bisa siapkan untuk Indo Dragon. Ya banyak, ada upcoming kontes masih banyak banget. Jadi memang sekali lagi tujuannya vlog ini untuk membuat teman-teman nyaman untuk istilahnya kita bermain lebih berbagi lah ya. Kita bermain barang yang tidak murah. Teman-teman harus nyaman dulu sebelum beli. Teman-teman bisa riset sana sini. Nah, saya mau jadikan ini sebagai platform di mana teman-teman bisa paling nggak dapat informasi. Ya karena lumayan kan, Mike. Pengalamannya berapa tahun? Lebih dari 12 tahun. Iya, udah lumayan berarti. Kan udah dibilang kita tidak bisa membedakan senior junior, tapi lebih tepatnya jam terbang, Mike. Ya. Jam terbang itu pengaruh. Pengalaman kontes itu penting banget gitu loh. Jadi kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Terima kasih yang udah nonton ya. Kemarin kita udah sebut juga kita bakal ada giveaway ikan arwana. Dibilang spesial mungkin enggak, tapi bagus ikannya. Around next week mungkin kita akan videokan dan kita akan bocorkan ke sini apa sih yang bakal kita giveaway. Nah ini giveaway-nya gampang sebenarnya, ketika kita sampai 50.000 subscriber aja langsung kita giveaway.
Nah, jangan lupa like, comment, subscribe, ya, semua itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.